Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya M. Dumairi, NIM 24210208. Dengan ini saya ingin mempresentasikan tentang algoritma jaringan syaraf tiruan. Yang pertama, MCQlose P. Model ini merupakan neuron buatan pertama dalam sejarah yang terinspirasi langsung dari cara kerja sel neuron biologis dan menjadi fondasi awal bagi seluruh teori komputasi jaringan syaraf yang berkembang hingga saat ini pada tahun 1943. Mikolopis terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi logika, mempresentasikan gerbang logika dasar seperti AND, OR, NOT, dan NAND. Yang kedua, dasar teori komputasi, membuktikan bahwa jaringan neuron sederhana dapat melakukan komputasi. Yang ketiga, fondasi arsitektur JST, menjadi kerangka dasar bagi model-model JST yang berkembang setelahnya. Yang keempat, media edukasi, digunakan untuk memahami konsep dasar neuron biner secara konseptual. Setiap input pada algoritma ini hanya mengenal dua keadaan, yaitu aktif atau tidak aktif, menyerupai sinyal listrik pada neuron biologis di mana setiap sinyal yang masuk memiliki sifat memperkuat atau justru melemahkan hasil akhir neuron. Seluruh sinyal tersebut kemudian dijumlahkan untuk mengetahui seberapa besar rangsangan yang diterima, dan neuron hanya akan aktif serta menghasilkan keluaran apabila total rangsangan tersebut melampaui suatu ambang batas tertentu. Sebagai contoh, pada gerbang logika AND dengan dua input, neuron hanya aktif apabila kedua input bernilai aktif secara bersamaan. Yang kedua, Hebb. Algoritma Hebb diperkenalkan oleh Donald Hebb, seorang psikolog asal Kanada, melalui bukunya yang berjudul The Organization of Variance pada tahun 1949. Aturan ini terkenal dengan prinsip bahwa neuron yang aktif secara bersamaan akan saling memperkuat koneksinya, yang sering diringkas dengan istilah "call adver together, work together". Prinsip inilah yang kemudian menjadi dasar pertama dari teori pembelajaran tak terawasi pada jaringan syaraf tiruan pada tahun 1949. Hebb terbagi menjadi 4. Yang pertama, memori asosiatif, menjadi dasar konsep asosiatif memori pada jaringan syaraf. Yang kedua, pengenalan pola, digunakan untuk pengenalan pola sederhana tanpa data target. Yang ketiga, jaringan Hopset, diterapkan sebagai aturan bobot pada jaringan Hopset untuk penyimpanan data. Yang keempat, dasar pembelajaran observer, menjadi fondasi sebagai algoritma pembelajaran tanpa label modern. Pada algoritma ini, kekuatan koneksi atau bobot antara dua neuron diperbarui berdasarkan seberapa sering keduanya aktif secara bersamaan, di mana bobot yang baru diperoleh dengan menambahkan penguatan tersebut pada bobot yang sudah ada sebelumnya. Besarnya penguatan pada setiap proses dikendalikan oleh suatu laju pembelajaran yang telah ditentukan dan berlangsung hanya berdasarkan aktivitas input atau output neuron itu sendiri tanpa memerlukan target atau label. Intinya, semakin sering neuron dirangsang secara bersamaan, maka erat pula hubungan di antara keduanya. Yang ketiga, perceptron. Algoritma perceptron dikembangkan oleh Frank Rosenblatt di Cornell Analytical Laboratory pada 1958 sebagai penyempurnaan dari model Mikolopis dengan tambahan kemampuan belajar dari data. Namun pada tahun 1969, Marvin Minkey dan Seymour Papert menunjukkan bahwa perceptron gagal menyelesaikan masalah QoR karena keterbatasan pada data yang tidak dapat dipisahkan secara linear. Kritik tersebut sempat memicu periode yang dikenal sebagai All-Winter dalam penelitian jaringan syaraf tiruan. Perceptron dibagi menjadi 4. Yang pertama, klasifikasi biner.
mengklasifikasikan data yang bersifat linear superable. Yang kedua, dasar supervising learning menjadi fondasi algoritma pembelajaran literasi modern. Yang ketiga, pengenalan pola, digunakan pengenalan pada sederhana, misalnya klasifikasi huruf. Yang keempat, konsep bobot dan bias, memperkenalkan konsep bobot dan bias yang dipakai di seluruh GST modern. Dan yang terakhir, backpropagation. Konsep dasar algoritma backpropagation pertama kali diperkenalkan oleh Paul Werbos dalam disertasinya pada tahun 1974. Sebelumnya, artis dipopularkan oleh Romer Hitton dan William melalui makalah berjudul Learning Representation by Backpropagation Errors pada tahun 1986. Algoritma ini menjadi jawaban atas keterbatasan pensyopras tunggal karena kemungkinan pelatihan jaringan berlapis, sekaligus menjadi titik balik yang mengakhiri era AI Winter dalam penelitian jaringan syaraf tiruan. Backpropagation dibagi menjadi 4. Yang pertama, melatih NLP. Digunakan untuk melatih multilayer, perceptron dan jaringan berlapis. Yang kedua, dasar deep learning, menjadi fondasi dari hampir seluruh algoritma deep learning modern. Yang ketiga, pengenalan kompleks, diterapkan pada pengenalan gambar, suara, teks, NLP dan prediksi data. Yang keempat, selesaikan masalah non-linear, memungkinkan GST menyelesaikan masalah non-linear seperti AOR. Pada algoritma ini, data dilewatkan dari layer input hingga layer output untuk menghasilkan sebuah prediksi awal, yang kemudian dibandingkan dengan target sebenarnya untuk mengetahui seberapa besar kesalahannya. Besar kesalahannya tersebut selanjutnya disebabkan oleh dari layer output menuju layer-layer sebelumnya, sehingga setiap bobot pada jaringan dapat disesuaikan secara bertahap agar kesalahan pada prediksi berikutnya semakin berkurang. Proses maju mundur ini diulang berulang kali dalam banyak putaran pelatihan hingga tingkat kesalahan jaringan mencapai titik paling minimum. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya sendiri. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.